Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agni Alfiansyah, kelas A, program studi pendidikan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Oke, lanjut saja pengertian. Pengertian etika berorganisasi. Yang pertama, tata moral dan norma di perilaku dalam berorganisasi. Yang kedua, menjadi pedoman dalam bertindak, berintegrasi, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, mengarahkan anggota agar bertindak jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Menurut ahli Kerap 1998, etika ilmu tentang baik, buruk, dan kewajiban moral. Kedua, Soekarno 2002, pedoman tingkah laku untuk menjaga hubungan harmonis. Ada juga Fatah 2015, sistem nilai yang mengatur hubungan individu dan kelompok agar selaras dengan tujuan organisasi. Di sini ada tujuan etika berorganisasi. Yang pertama, menumbuhkan integritas dan kejujuran. Yang kedua, menciptakan suasana kerja harmonis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan antara anggota dan pemimpin. Yang keempat, menjaga citra dan reputasi organisasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas kerjasama. Yang keenam, menghindari konflik dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Lanjut, ada fungsi etika berorganisasi. Yang pertama, pedoman perilaku anggota. Yang kedua, alat kontrol sosial. Yang ketiga, pembentukan budaya profesional. Yang keempat, dasar mengambil keputusan moral. Dan yang terakhir, penguat solidaritas dan loyalitas. Nah, ada juga prinsip-prinsip etika berorganisasi. Pertama, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, keterbukaan, loyalitas, profesionalisme, kerjasama, dan sopan santun, komunikasi etis. Etika hubungan dalam organisasi. A, terhadap pemimpin dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hormat dan taat pada perintah yang benar. Yang kedua, memberi masukan sopan dan konstruktif. Yang ketiga, tidak menentang di luar prosedur. Ada B, terhadap sesama anggota dibagi juga menjadi tiga bagian. Pertama, saling menghargai dan membantu. Yang kedua, tidak bergosip atau menyebar isu negatif. Dan yang ketiga, menghindari konflik pribadi. Dan ada C, terhadap bawahan atau bagi pemimpin. Bagi juga menjadi tiga. Yang pertama, bersikap adil dan bijaksana. Yang kedua, memberi motivasi dan contoh baik. Dan yang terakhir, tidak bersikap otoriter. Etika organisasi dalam Islam. Prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, tolong menolong dalam kebaikan. Ayat Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong dalam kebijakan dan takwa. Ada juga Quran surat Al-Imran ayat 159, kepemimpinan yang lembut dan demokratis. Ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, larangan prasangka dan mencari kesalahan, gosip. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Bentuk penyelenggaraan etika. Yang pertama, menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Yang kedua, tidak disiplin dalam tugas. Yang ketiga, menyebarkan fitnah atau informasi palsu. Yang keempat, menerima gratifikasi atau suap. Yang keenam, ketidakjujuran dalam laporan. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan pribadi. Ini juga ada upaya menegakkan etika. Yang kesatu, membuat kode etik yang jelas. Yang kedua, sosialisasi dan pembinaan etika. Yang ketiga, penerapan reward dan punishment. Yang keempat, menegakkan budaya positif. Yang kelima, pemimpin sebagai teladan. Dan yang terakhir, evaluasi rutin perilaku dan kinerja.
Nah, di sini ada manfaat etika berorganisasi dan contoh penerapan etika berorganisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, membangun kepercayaan anggota. Yang ketiga, menciptakan suasana harmonis. Yang keempat, meminimalisir konflik. Yang kelima, meningkatkan reputasi organisasi. Situasi etika yang diterapkan dampak positif. Rapat organisasi menghormati pendapat dan giliran bicara, suasana diskusi kondusif, pengelolaan dana transparan dan jujur dalam laporan, meningkatkan kepercayaan, tugas kelompok bekerja sama dan tidak egois, tugas cepat selesai dan kompak, konflik antar anggota diselesaikan dengan musyawarah. Kesimpulannya adalah etika berorganisasi merupakan pedoman moral dan nilai-nilai yang menuntun setiap anggota organisasi agar bertindak dengan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Etika menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan, profesionalitas, dan keberlanjutan organisasi. Dalam perspektif Islam, berorganisasi yang beretika adalah bagian dari ibadah sosial, bekerja sama dalam berbagai dan menjauhi permusuhan. Terima kasih, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran itu dari Allah. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.